Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ella Hulasoh, dosen program studi Ilmu Komunikasi S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar ilmu komunikasi mengenai definisi dan ruang lingkup komunikasi. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu definisi komunikasi menurut beberapa ahli, kemudian akan dilanjutkan dengan materi proses dan komponen komunikasi, dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu komunikasi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, komunikasi adalah satu hal yang paling mendasar bagi manusia. Karena setiap aktivitas yang dilakukan selalu melibatkan komunikasi. Aktivitas komunikasi sudah mendapat perhatian besar dari para pakar atau ahli komunikasi sejak awal abad ke-19. Wilbur Schramm menyebut komunikasi dan masyarakat ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa aktivitas komunikasi tak akan terbentuk masyarakat. Sebaliknya, tanpa masyarakat tidak akan ada aktivitas komunikasi. Dalam konsep manusia modern, komunikasi bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder, namun telah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok sejajar dengan sandang, pakaian, papan atau rumah tinggal, dan pangan atau makanan. Pemahaman dasarnya adalah tanpa komunikasi, manusia tidak mungkin bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan pembahasan materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat membangun pemahaman mengenai komunikasi, mampu mengidentifikasi serta menganalisa proses, komponen, serta lingkup komunikasi, dan dapat memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian komunikasi dari para ahli. Berikut beberapa definisi komunikasi menurut para pakar ilmu komunikasi. Bernard Berelson dan Gary Steiner menyebut komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Kari Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya berupa lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Everett Rogers, komunikasi adalah sebuah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku mereka. Harold Lasswell, cara yang paling baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut. Who say what, in which channel, to whom, with what effect? Atau siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan pengaruh apa. Pada dasarnya, komunikasi bisa terjadi jika mengandung minimal 3 unsur utama, yaitu komunikator atau pengirim pesan, yang kedua message atau pesan itu sendiri, dan yang ketiga adalah komunikan atau penerima pesan. Jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi proses komunikasi. Karena dalam proses komunikasi akan terjadi penciptaan dan penafsiran pesan. Meski demikian, proses komunikasi tidak sesederhana seperti yang dibayangkan berdasarkan 3 unsur utama di atas tadi. Karena banyak unsur-unsur lain yang dibutuhkan dalam sebuah aktivitas komunikasi
agar penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima berlangsung secara sempurna. Pertama, penciptaan pesan dari pengirim atau dari komunikator. Sebelum disampaikan kepada penerima pesan, proses tersebut disebut dengan encode. Encoding yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu frame of reference dan frame of experience. Frame of reference adalah latar belakang komunikator dalam membuat pesan yang meliputi latar belakang pendidikan, sosial, lingkungan, ideologi, dan yang lain-lain. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pendidikan tinggi akan menggunakan pilihan kata berbeda dengan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung menggunakan pilihan bahasa yang lebih rapi, terstruktur, dan menggunakan istilah asing atau saintifik. Demikian sebaliknya, bagi orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan tidak terstruktur. Kedua, pemilihan saluran atau channel dan cara berkomunikasi, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Saluran tersebut bisa dilakukan secara langsung, atau tatap muka, atau face to face, atau menggunakan teknologi komunikasi, telepon, handphone, dan yang lain-lain, atau menggunakan media massa, entah itu media massa cetak, online, maupun elektronik. Saluran atau channel sangat berpengaruh dalam proses komunikasi, karena memiliki karakter dan dampak yang berbeda-beda. Ketiga, decode atau proses pemaknaan atau penafsiran sebuah pesan. Decoding adalah proses yang dilakukan oleh penerima pesan atau komunikan dari proses encoding yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator. Proses decoding ini sangat dipengaruhi juga oleh frame of reference dan frame of experience, seperti pada proses encoding. Pemaknaan sebuah pesan yang sama bisa berbeda jika diterima oleh orang yang memiliki frame of reference dan frame of experience berbeda. Sebagai contoh, jika seseorang menerima informasi atau pesan dari orang lain, "Saya akan mengirim buah durian untukmu." Kalimat ini sangat jelas artinya, namun bisa dipersepsikan lain oleh orang yang memiliki frame of reference dan frame of experience berbeda. Bagi orang yang menyukai buah durian, akan menyambut senang terhadap pesan tersebut. Namun, bagi orang yang tidak menyukai buah durian, ini memberi arti negatif terhadap pesan tersebut. Harold Lasswell, yang merupakan seorang pencetus teori komunikasi dari Amerika Serikat, menjabarkan bahwa 5 unsur tersebut adalah who, siapa. Unsur ini merujuk pada siapa sumber informasi atau sumber pesan. 2. Say what, bicara apa. Say what terkait dengan materi komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain sebagai penerima pesan. Yang ketiga, by what channel. Dalam hal ini menggunakan media atau saluran apa. Unsur ini terkait media atau channel apa yang digunakan oleh sumber informasi untuk menyampaikan pesannya. Media atau channel komunikasi memiliki karakter yang berbeda dan memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Yang keempat, to whom, kepada siapa, adalah unsur penerima pesan atau komunikan yang menjadi tujuan pesan dari sumber informasi. Dan yang kelima, with what effect. Apa efek yang ditimbulkan? Unsur ini merujuk pada efek atau hasil dari proses komunikasi. Apakah menimbulkan efek terhadap penerima pesan? Menurut Haryanto, komunikasi terdiri atas beberapa unsur atau komponen pembentuknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, source atau sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
Yang kedua, komunikator. Komunikator atau dalam hal ini pengirim pesan berupa individu yang sedang berbicara atau menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, message atau pesan. Pesan adalah lambang atau simbol yang mengandung makna dan dipilih oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikan. Pesan ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Pesan secara verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo. Sedangkan pesan yang secara lisan biasanya berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, dan lain-lain. Yang keempat, channel. Saluran atau media. Channel atau saluran adalah alat untuk menyalurkan pesan komunikasi. Channel bisa berupa media elektronik, termasuk media sosial maupun media cetak. Saluran komunikasi adalah tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah penerima pesan atau orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Para pakar ilmu komunikasi sepakat bahwa komunikasi memiliki 3 konseptualisasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai tindakan satu arah berorientasi pada sumber informasi. Definisi ini menempatkan sumber informasi atau komunikator memiliki kekuatan lebih dalam mengontrol peristiwa komunikasi, di mana aktivitas komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Proses komunikasi ini merupakan aktivitas komunikasi yang paling sederhana karena tidak memerlukan umpan balik atau reaksi atau respon dari penerima pesan. Komunikasi sebagai interaksi merujuk pada aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk saling mempengaruhi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Proses komunikasi ini lebih dinamis dibandingkan komunikasi satu arah karena mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik atau respon dari penerima pesan. Konsep komunikasi seperti ini lebih mengacu pada komunikasi antar pribadi dan memiliki ciri yang jelas, yaitu adanya respon dari pesan yang disampaikan, yang sekaligus merupakan indikasi terjadi interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi ini bersifat spontan, simultan, dan adanya saling ketergantungan. Komunikasi terjadi meski tanpa direncanakan, tanpa sengaja, dan respon yang diperoleh kadang tidak teramati. Dan terdapat konseptualisasi ini juga mencantumkan persyaratan bahwa komunikasi merupakan penafsiran atas perilaku orang lain. Oleh karena itu, definisi komunikasi yang dianut adalah definisi berorientasi penerima pesan atau receiver oriented definition. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi.
Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Be a Pro with Communication.